Setelah kamu melihat video ini, kamu pasti tahu kan, kamu bisa memilah-memilah mana terapi-terapi yang terbukti bisa menurunkan produksi sebum ataupun terapi-terapi yang useless, tidak berguna. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel Grandly. Bagaimana teman-teman? Semua pada sehat semua kan? Nggak boleh ada yang sakit, nggak boleh ada yang kena COVID. Kali ini Dr. Grand mau menjelaskan tentang permasalahan oily skin atau kulit berminyak. Nah, kulit berminyak ini adalah penyebab terseringnya akne dan pori-pori yang lebar. Bagaimana sih kulit berminyak itu bisa menyebabkan permasalahan akne dan pori-pori melebar? Karena terjadi dari produksi sebum. Seperti di video-video sebelumnya, Dr. Grand pernah ceritakan. Jadi bukan hanya pada laki-laki atau perempuan saja, atau bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan, bisa tua dan muda. Ini bisa kena di muka, di punggung, di leher, di dada, semuanya bisa kena semua letak akne itu. Ya, ini kita buka lagi lebih dalam daerah kulit, ya. Nah, di dalam kulit ini ada namanya kelenjar minyak atau sebaceous gland. Ini dia dekat di folikel rambut, ini rambut ya. Nah, sebaceous gland ini berfungsi untuk memproduksi minyak. Nah, kamu lihat minyaknya ini akan keluar lewat folikel rambut ke pori-pori. Nah, pada kondisi tertentu ya, minyak ini dia menutupin folikel rambutnya, ya, banyak di sekitar permukaan kulit. Nah, karena terlalu terbanjiri dengan minyak dari kelenjar sebaceous itu, ada beberapa ini dead skin cell atau sel kulit yang mati, ya. Ini terjebak di dalam minyak tersebut, ya. Menumpuk di pori-porinya dia. Akhirnya apa? Dia menyumbat pori-porinya, terus akhirnya belendung ya. Ketika sebum ini meningkat, maka akan ada timbulnya jerawat dan celah-celahnya melebar. Karena sebum ini merupakan cairan yang berisi lapisan wax ester atau lilin, trigliserid, fatty acid, kolesterol, dan sterol. Nah, produksi sebum ini meningkat terutama terjadi setelah pubertas. Ini sangat meningkat drastis. Nah, produksi rata-rata itu sekitar 0,5 mg sampai 1 mg per 10 cm persegi tiap 3 jam. Nah, jadi yang kita baris bawahi di sini adalah tiap 3 jam. Nah, kalau kita memiliki kondisi kulit yang berminyak, maka produksinya itu sekitar 1,5 mg per 10 cm persegi. Nah, dari beberapa cara yang sudah terkonfirmasi memiliki efek untuk mengurangi produksi sebum adalah menggunakan pertama topical treatment ya. Topical treatment ini bisa menggunakan retinoid. Retinoid ini berbeda dengan retinol. Kalau retinol bisa dijual bebas ya. Sedangkan retinoid ini adalah obat K, harus dengan resep dokter. Karena efeknya lebih kuat daripada retinol. Dia memiliki efek anti-aging, anti-inflamasi, dan juga anti-photo damage. Jadi dia melawan kerusakan pada sinar ultraviolet. Dan juga ternyata memiliki efek menurunkan produksi sebum. Nah, tetapi ini harus menggunakan resep dokter karena adalah FDA Class C, di mana dia terbukti bisa merusak janin hewan coba. Kemudian yang kedua ada Olumacostat Glasaretil. Ya, ini memang jarang digunakan ya. Saya masih di Indonesia ini masih belum tahu ada sediaan yang dijual atau bebasnya ya. Kemudian ada menggunakan kosmetik ataupun skincare OTC yang bisa kamu beli dengan bebas. Nah, yang perlu kamu garis bawahi untuk komposisi yang memiliki efek untuk menurunkan produksi sebum adalah niacinamide. Nah,
Niacinamide 2% ini pada penelitian memiliki efek menurunkan sebum setelah digunakan antara 2-4 minggu. Kemudian ada green tea ya. Green tea 3% ini memiliki efek menurunkan produksi sebum setelah digunakan selama 8 minggu. Ada juga L-carnitin ya. Jadi ada L-carnitin topical atau krim yang memiliki kandungan 2%. Ini memiliki efek menurunkan sebum sekitar 4 minggu. Lalu bagaimana dengan chemo exfoliate ataupun peeling ya? Jadi kita harus melihat berguna nggak sih chemo exfoliate atau peeling untuk menekan produksi sebum? Kita lihat ya, produksi sebum seperti yang tadi aku bilang 3 jam, tiap 3 jam. Lalu apakah kamu akan melakukan peeling setiap 3 jam? Atau apakah kamu akan melakukan treatment selama tiap 3 jam? Tentu tidak toh. Nah inilah yang perlu kamu garis bawahi, bahwa kadang-kadang ada orang ataupun klinik ataupun sesuatu ya yang bilang, mendingan di peeling aja, di chemical peeling aja supaya produksi sebumnya menurun. No. Dia bisa menurun pada saat itu saja, tetapi setiap 3 jam akan produksi lagi. Jadi, chemical exfoliate ataupun peeling dibilang berguna jika mengurangi sebum pada saat itu juga. Tetapi untuk jangka panjang, chemical exfoliate ataupun peeling itu sama sekali tidak berguna karena produksi sebum tiap 3 jam. Lalu bagaimana dok dengan obat-obat ataupun scrub yang katanya bisa menarik kulit mati, bisa mengangkat oil? Ya itu disebut physical exfoliate. Nah seperti saya bilang lagi ya, itu berguna pada saat ketika digunakan. Tetapi produksi sebum tiap 3 jam. So kamu mau melakukan scrub setiap 3 jam tentu akan melukai kulit kamu. Karena scrub ini kan dia menarik tuh, lama-lama terus-terus ya juga akan terjadi peradangan pada kulit kamu. Oke, selain dari topical treatment, kita menggunakan systemic treatment atau obat minum. Nah, obat minum yang bisa kita pakai seperti tadi ya, ada retinoid pada topical, sedangkan obat minumnya isotretinoin. Dia terbukti menurunkan produksi sebum hingga 90%. Nah, tapi hati-hati, dia juga memiliki banyak efek negatif. Jadi, penggunaan isotretinoin itu harus dengan resep dokter dan dalam pengawasan dokter. Karena ya termasuk FDA kelas C dan juga memiliki efek psikis juga. Kemudian ada spironolakton. Spironolakton adalah obat jantung ya. Dia berfungsi untuk mengeluarkan cairan diuretik. Nah, pada beberapa penelitian, dia memiliki efek sebagai penurunkan produksi sebum dengan dosis 50-200 mg per hari. Tetapi tetap hati-hati, ini harus dengan resep dokter dan dalam pengawasan dokter. Karena akan ada permasalahan dengan jantung kamu jika kamu salah menggunakannya. Kemudian ada juga kontrasepsi oral atau etinil estradiol ataupun siproteron, atau banyak orang yang bilang itu disebut KB cantik. Wah, jadi kalau para mbak-mbak, ibu-ibu ya terutama, jangan mbak-mbak, itu pasti sering ataupun tahu. Mereknya silahkan tanya ke apotek ya, saya nggak akan mau menjelaskan di sini. Kemudian ada beberapa terapi yang lain, misalnya menggunakan botulinum toksin atau suntik botox ya. Dia bikin efek itu kulitnya ya, di sekitarnya kan dia ada kerutan nih. Nah, ini ada kerutan. Ketika disuntik botox dia langsung kaku gini. Nah, sehingga dia efek untuk memproduksi sebumnya juga jelas pasti berkurang. Nah, tetapi botox ini harus disuntik oleh seorang dokter. Ada juga dengan fotodinamik terapi ya. Nah, fotodinamik terapi ini terbukti setelah melakukan beberapa sesi 20 minggu kemudian kulit ini memproduksi sebum lebih sedikit. Sudah ada penelitiannya dan terbukti. Kemudian ada laser. Nah, laser inilah yang sering disalahgunakan. Para klinik-klinik kecantikan yang bilang bahwa dengan menggunakan laser dia bisa menurunkan produksi sebum. Itu omong kosong. Ada penelitian di mana digunakan 3 kali 1,450 nanometer diode. Ini tidak terbukti menurunkan produksi sebum. Jadi
Setelah kamu melihat video ini, kamu pasti tahu kan, kamu bisa memilah-memilah mana terapi-terapi yang terbukti bisa menurunkan produksi sebum ataupun terapi-terapi yang useless, tidak berguna. Ya. Jadi, produksi sebum tiap 3 jam. Oke? Cukup sekian dulu. Kamu mau subscribe silahkan, nggak subscribe juga silahkan. Yang penting aku sudah memberikan video-video yang bermanfaat buat kamu. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya bersama Dr. Ken. Bye-bye.